Berbicara tentang perencanaan pembangunan, itu bukan merupakan suatu hal yang baru lagi bagi kita semua. Perencanaan pembangunan merupakan sebuah instrumen utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Proses perencanaan itu berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengarahkan kegiatan pembangunan agar berjalan secara terarah, terpadu, dan juga berkelanjutan. Melalui perencanaan yang baik, pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas pembangunan, mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta menyelesaikan dan menyesuaikan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran yang juga tersedia. Dalam konteks pendidikan tinggi, pemahaman terhadap proses perencanaan pembangunan tidak hanya sebatas teori, tetapi juga didukung oleh pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, kegiatan wawancara ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah perencanaan pembangunan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai praktik penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat daerah. Wawancara pertama dilakukan di Badan Keuangan Kota Kupang dengan narasumber adalah Bapak Frans Berepalai yang berstatus sebagai seorang staf. Fokus pembahasan di wawancara ini berkaitan dengan peran Badan Keuangan dalam proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan di tingkat daerah, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran daerah. Menurut wawancara, dijelaskan bahwa Badan Keuangan Kota Kupang memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur dan juga mengelola anggaran daerah yang menjadi dasar pelaksana seluruh program pembangunan. Dalam proses penyusunan rencana pembangunan, instansi ini berperan dalam menyusun visi dan misi kepala daerah agar selaras dengan kebijakan dan arah pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Program-program kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian dituangkan secara rinci dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Setiap kegiatan dijabarkan melalui dokumen anggaran yang telah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan daerah dan juga kemampuan keuangan pemerintah kota. Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Kupang tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi, di mana dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, Badan Keuangan menghadapi beberapa kendala yang cukup signifikan. Pertama, adanya benturan kepentingan antara berbagai pihak. Yang kedua, sering terjadi perubahan rencana yang terjadi selama pelaksanaan menjadi tantangan tersendiri karena berpotensi mengganggu konsistensi dan efektivitas anggaran yang telah disusun. Kendala lain juga yang sering ditemukan adalah kelemahan dalam aspek administrasi, seperti keterlambatan laporan atau penyusunan dokumen keuangan. Ada beberapa mekanisme pengendalian yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Kupang. Dalam hal pengendalian, instansi ini menerapkan sistem yang menekankan tanggung jawab individu dan kolektif di setiap divisi. Masing-masing bagian atau masing-masing divisi wajib melaksanakan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawab penuh terhadap capaian kinerjanya. Selain itu, pengawasan internal oleh pimpinan instansi, terdapat pula pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan juga Badan Pengawas Pembangunan. Di lain sisi, Badan Keuangan Kota Kupang juga rutin melakukan evaluasi pelaksanaan, di mana evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dilakukan secara berkala setiap bulan melalui rapat koordinasi tingkat kota. Selain evaluasi rutin tersebut, dilakukan pula evaluasi menyeluruh oleh jajaran APBD guna menilai efektivitas penganggaran, tingkat realisasi program, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Tak lepas pula partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Badan Keuangan Kota Kupang ini. Menurut Bapak Frans Berepalai, partisipasi masyarakat tetap menjadi bagian yang penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.
Aspirasi masyarakat dihimpun melalui berbagai kegiatan konsultasi publik, seperti Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan atau MUS Rembang dan dialog terbuka antar pemerintah dengan warga. Selain itu, ada juga penyusunan rencana dengan penyesuaian rencana dengan anggaran. Untuk memastikan setiap rencana pembangunan telah disusun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, BPD Badan Keuangan Kota Kupang menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Sistem ini berfungsi sebagai sarana integrasi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat terukur berdasarkan penganggaran yang tersedia. Wawancara kedua dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Kupang dengan narasumber adalah Bapak Apris Isu dengan jabatannya sebagai seorang staf. Wawancara kali ini berfokus pada proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan di bidang kesehatan yang merupakan bagian penting dari pelayanan dasar pemerintah daerah. Pada bagian proses penyusunan rencana pembangunan, dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan memiliki dua jenis rencana utama, yaitu rencana strategis atau Renstra dan juga rencana program. Rencana strategis berfungsi sebagai pedoman umum yang disusun berdasarkan arah kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sementara itu, rencana program merupakan turunan dari rencana strategis yang diadaptasi oleh setiap bidang di dalam Dinas Kesehatan. Sebagai contoh, Renstra Gubernur menjadi acuan untuk seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, termasuk Dinas Kesehatan. Renstra tersebut kemudian dijabarkan ke dalam bentuk rencana program dan rencana kerja tahunan. Dalam Dinas Kesehatan Kota Kupang terdiri atas 5 bidang, yaitu Sekretariat, Bidang Pelayanan Kesehatan atau Yankes, Bidang Sumber Daya Manusia atau SDMK, Bidang Kefarmasian dan juga Alat Kesehatan, serta Bidang Kesehatan Masyarakat atau Kesmas. Masing-masing bidang bertanggung jawab menyusun desain program dan kegiatan secara langsung, menjawab sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kendala-kendala yang biasa dihadapi di Dinas Kesehatan umumnya dihadapi adalah keterbatasan anggaran. Dengan kondisi keuangan pemerintah daerah yang relatif terbatas, tidak semua program atau kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan sepenuhnya. Akibatnya, beberapa kegiatan harus dihentikan atau ditunda pelaksanaannya. Di dalam Dinas Kesehatan, ada beberapa mekanisme pengendalian pelaksanaan program, di mana untuk mengendalikan pelaksanaan program, Dinas Kesehatan secara rutin melaksanakan rapat evaluasi bulanan. Dalam rapat tersebut, setiap bidang memaparkan hasil kerja, capaian kegiatan, serta kendala yang dihadapi. Melalui forum ini dilakukan pembahasan mengenai kegiatan mana yang telah terlaksana, yang mana yang masih tertunda, dan tindak lanjut yang perlu untuk dilakukan. Dinas Kesehatan juga memiliki evaluasi pelaksanaan program pembangunan. Evaluasi di lingkungan Dinas Kesehatan dilakukan setiap bulan, khususnya pada minggu pertama bulan berjalan. Dalam evaluasi tersebut, setiap bidang diminta untuk menyiapkan bahan rencana kerja, melaporkan proses kegiatan, serta mengidentifikasi kendala dan kebutuhan perbaikan. Salah satu indikator penting dalam evaluasi adalah tingkat pencapaian target pelayanan. Misalnya, jika target pelayanan kesehatan adalah menjangkau 100% masyarakat, maka capaian di bawah target, misalnya baru mencapai 90%, harus segera ditindaklanjuti oleh instansi dengan strategis percepatan untuk memenuhi sisa target yang belum tercapai. Di Dinas Kesehatan Masyarakat, partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang penting. Menurut narasumber, partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan di Dinas Kesehatan relatif terbatas. Namun demikian, instansi tetap membuka ruang bagi masyarakat melalui proses mekanisme evaluasi dan pengumpulan informasi publik. Dalam praktiknya, Dinas Kesehatan menghimpun berbagai masukan, usulan, dan saran dari masyarakat yang dianggap relevan untuk memperbaiki atau memperkuat pelaksanaan program di masa mendatang. Dan yang terakhir ada penyesuaian rencana dengan anggaran. Untuk memastikan rencana kerja dan program pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pemerintah provinsi melalui pemerintah daerah Kota Kupang secara berkala melakukan alokasi dana bagi masing-masing bidang di Dinas Kesehatan.
Pembagian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan aktual di lapangan. Walaupun jumlah anggaran terbatas, setiap bidang dituntut untuk mengelola secara efisien dan juga proporsional menyesuaikan program kerja dengan anggaran yang tersedia. Wawancara ketiga dilakukan di Badan Konsultan Swasta Tenaga Ahli Sipil, yakni di CV Galang Mitra Sejahtera, dengan narasumber adalah Bapak Frankianus Kasoro, ST, dan jabatan sebagai Tenaga Ahli Sipil. Narasumber menjelaskan bahwa proses penyusunan rencana pembangunan di Badan Konsultan Swasta itu memiliki proses awal dalam penyusunan rencana pembangunan yang dimulai dengan melakukan survei lapangan pada lokasi yang akan dibangun. Survei tersebut meliputi pengamatan terhadap kondisi geografis dan lingkungan serta lokasi pembangunan. Beliau juga menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek, yakni terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak teknis. Salah satunya adalah kendala utama yakni kurangnya kekompakan dan koordinasi antar anggota tim. Misalnya jadwal pekerja salah satu anggota bentrok dengan proyek di lokasi lain. Selain itu, sering pula terjadi ketidaksesuaian antara model desain yang dibuat oleh salah satu anggota dengan anggota lain, sehingga tanggung jawab penyempurnaan desain harus dialihkan kepada pihak lain yang lebih kompeten. Yang ketiga adalah mekanisme pengendalian. Untuk mengatasi mekanisme pengendalian yang muncul, pihak CV Galang Mitra Sejahtera menerapkan mekanisme pengendalian dengan membentuk tim kerja ideal yang profesional, serta anggota tim diwajibkan untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diberikan serta komitmen untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan. Narasumber juga menjelaskan cara evaluasi yang dilakukan secara berkala dan tersistematis, mulai dari pihak surveyor, transmitter, hingga estimator. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap anggota tim mempertanggungjawabkan hasil kinerja mereka terhadap jajaran tim lainnya. Narasumber menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan penting dalam setiap proyek pembangunan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu proyek. Selain itu, masyarakat juga sering berperan dalam memberikan data dan informasi lapangan, misalnya terkait status lahan yang akan digunakan. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan turut menghibahkan tanah untuk membangun fasilitas umum seperti gedung sekolah selama prosesnya dilakukan secara resmi dan sah secara hukum. Yang terakhir, beliau juga menjelaskan cara instansi memastikan rencana pembangunan sesuai anggaran. Untuk memastikan rencana pembangunan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, pihak CV Galang Mitra Sejahtera melakukan perhitungan biaya secara teliti dan terperinci sejak tahap awal perencanaan. Langkah ini bertujuan agar rencana desain yang dihasilkan tidak melebihi batas anggaran yang telah disediakan, serta dapat direalisasikan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas pembangunan. Wawancara keempat dilakukan di Badan PUPR Kota Kupang dengan narasumber adalah Bapak Godlivier Banu dengan jabatan sebagai fungsional penyekatan lingkungan pemukiman. Beliau menjelaskan tentang proses penyusunan rencana pembangunan di mana berdasarkan hasil wawancara, perencanaan pembangunan di lingkungan Badan PUPR Kota Kupang dimulai dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di tingkat kelurahan, di mana masyarakat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing. Hasil musrenbang kelurahan kemudian diteruskan ke tingkat kecamatan dan selanjutnya dibahas ke dalam musrenbang tingkat kota. Tahapan berikutnya adalah dengan menggabungkan seluruh hasil musrenbang yang dilaksanakan. Ia menetapkan prioritas utama pembangunan yang dianggap paling mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga prioritas ditentukan. Tim teknis PUPR melakukan survei lapangan untuk menilai kelayakan rencana pembangunan tersebut. Beliau juga menjelaskan kendala yang dihadapi di mana dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala yang muncul. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses pembangunan yang dapat memperhambat pelaksanaan kegiatan lapangan. Beliau juga menjelaskan tentang mekanisme pengendalian di mana pihak PUPR menerapkan pengawasan yang ketat dan berjenjang dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai dengan pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Beliau juga menjelaskan cara evaluasi di mana kegiatan evaluasi di Badan PUPR di Kota Kupang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dengan melibatkan instansi terkait baik
dari sektor swasta maupun lembaga pemerintah. Hasil evaluasi dituangkan dalam proses tertulis yang memuat pencapaian fisik dan keuangan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi tindak lanjut. Laporan tersebut disampaikan lebih dulu kepada Kepala Desa, kemudian diteruskan kepada Wali Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan pertimbangan dalam perencanaan berikutnya. Beliau juga menjelaskan tentang partisipasi masyarakat yang menjadi elemen penting dalam proses perencanaan di PUPR. Masyarakat dilibatkan sejak awal khususnya dalam proses penyampaian aspirasi dan pemenuhan kebutuhan prioritas melalui musrembang di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian, program pembangunan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan real masyarakat di lapangan. Beliau juga menjelaskan cara instansi memastikan rencana pembangunan sesuai anggaran, di mana untuk memastikan anggaran rencana pembangunan sesuai dengan anggaran yang tersedia, pihak PUPR menerapkan proses perencanaan teknis yang sistematis dimulai dari pembuatan gambar desain, perhitungan estimasi biaya, hingga analisis kelayakan properti. Setiap tahapan dihitung secara cermat agar penggunaan dana tepat, efisien, dan tidak melebihi batas anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah. Wawancara terakhir dilakukan di Dinas Sosial Kota Kupang dengan narasumber adalah Bapak Arbel ST dengan jabatan sebagai seorang sekretaris. Beliau menjelaskan tentang penyusunan rencana pembangunan di Dinas Sosial Kota Kupang, di mana Dinas Sosial Kota Kupang menyusun rencana kerja dan anggaran RKA sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan. Proses penyusunan RKA dilakukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Kupang termasuk Dinas Sosial. Biasanya pada bulan November hingga Desember. RKA tersebut kemudian dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Kupang untuk dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Setelah APBD dilaksanakan, diterbitkan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA yang menjadi pedoman bagi masing-masing OPD untuk melaksanakan program pada tahun anggaran berikutnya. Beliau juga menjelaskan beberapa kendala, di antaranya ada keterbatasan anggaran, di mana masalah dana menjadi kendala yang paling dominan. Banyak program yang tidak dapat terlaksana karena keterbatasan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum atau DAU maupun dana alokasi khusus atau DAK. Sehingga itu, pendapatan hasil daerah atau PAD di sektor sosial juga belum mencukupi untuk mendukung seluruh kegiatan yang telah dirancanakan. Beliau juga menjelaskan tentang pengendalian program, di mana untuk mengendalikan pelaksanaan program pembangunan, Dinas Sosial Kota Kupang menggunakan aplikasi monitoring yang memungkinkan pelacakan kegiatan secara berkala. Aplikasi ini membantu masyarakat, membantu pihak dinas terkait untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan perencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Beliau juga menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan pembangunan, di mana ada 3 tahap evaluasi, yakni tahap evaluasi mingguan, bulanan, dan tahunan. Tahap evaluasi mingguan dilakukan untuk memantau progres kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang teknis. Tahap evaluasi bulanan, Dinas Sosial melaksanakan rapat evaluasi bulanan yang dihadiri oleh Kepala Dinas, para Kepala Bidang, Sekretaris, dan seluruh staf. Hasil evaluasi bulanan kemudian dilaporkan kepada Bapeda dan Kepala Daerah yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Evaluasi tahunan dilakukan pada akhir tahun anggaran untuk menilai secara menyeluruh kecepatan pencapaian program, efisiensi penggunaan anggaran, serta efektif kebijakan yang diterapkan selama 1 tahun terakhir. Beliau juga menjelaskan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam proses perencanaan dilakukan Dinas Sosial. Keterlibatan masyarakat diwujudkan melalui kegiatan musyawarah, perencanaan pembangunan atau musrenbang yang dilaksanakan setiap tahun dalam 3 tingkatan, yaitu musrenbang tingkat kelurahan Januari-Februari, musrenbang tingkat kecamatan Maret-April, serta musrenbang tingkat kota Mei. Yang terakhir, beliau juga menjelaskan tentang penyesuaian rencana dengan anggaran, di mana Dinas Sosial memastikan setiap program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang.
PD melakukan program koordinasi bersama kepala dinas, kepala badan, dan para camat untuk memastikan besaran alokasi anggaran bagi masing-masing OPD. Melalui mekanisme ini, dinas sosial melakukan seluruh kegiatan secara terstruktur dan sesuai kemampuan fiskal daerah agar tidak terjadi pemborosan dan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.